Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengawali mengaji pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari pengajian kali ini, satu, Allah Subhanahu wa taala maringi sehat walafiat, putra putri diparingi kebaikan, pendidikannya dijaga oleh Allah, jodohnya anak-anak dijaga oleh Allah, husnul khotimah kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai juga kepada para guru, orang-orang yang menyusun kitab, yang kitabnya kita jadi kajian di Masjid Al-Mustaqim. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu pengawasan kuliah subuh Masjid Al-Mustaqim yang kami hormati, kali pertama kula ngaos datang panjenengan. Mudah-mudahan kajian ini menjadi kajian yang bermanfaat. Masjid Al-Mustaqim cara damel kula boten asing. Mulai zaman singen niku tasih alit teng mriku, sakmangke ketinggal jembleger. Masya mboten tiap waktu, sesekali lek kula wangsul saking griya Lawang menuju Madiapura, isya kula kadang-kadang jamaah teng mriki. Ingkang ngimami biasae kanca kula Ustaz Rozi. Sehingga di sini ada Ustaz Rozi, ada Ustaz Zainun, yang semuanya itu adalah teman-teman saya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kula lek subuh nggih kadang-kadang ngliwati mriki. Kadang-kadang kula lek Jumat niku ngaos teng Masjid Al-Haq. Kok niku dipun paringi pirsa ngaos teng Al-Mustaqim. Kula lek Sabtu biasa ngaos teng Nurul Iman. Ngoten nggih? Nggih. Kula kok disanjangi ada Sabtu ngaos teng Al-Mustaqim, ya sudah nambah dulur, nambah napa namanya? Nambah besti. Injang menika para rawuh kula badhe ngaos, satu di antaranya mengenai ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai sholat, dan sholat itu punya manfaat memberikan ampunan kepada pelakunya. Maka niku wonten critani. Injang menika kula beto kitab tafsir Sawi yang nanti akan saya kolaborasi dengan kitab hadis. Ayat ini adalah ayat yang ada di dalam surat Hud. Dawuhipun Allah ngeten para rawuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Wasbir fa inna Allah
لا يضيع أجر المحسنين. Biasai Sadaqallahul azim. Biasa ngoten lagu ini. Para rawuh, ayat yang ada di dalam surat Hud niki saderenge mandhap sebelum dia turun kepada Rasulullah niku wonten peristiwa. Peristiwanya namine peristiwa yang jenengan kali kula kenal dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul niku biasanya kita katakan sebab turunnya ayat itu biasanya ada yang mengawali suatu peristiwa. Kados jenengan kali kula mengenal surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas niku para rawuh, kita kan sudah kenal ya dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas niku saderenge mandhap sebelum diberikan kepada Rasulullah niku wonten peristiwa yang mengawali, yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy itu bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kami memiliki Tuhan itu sesuai dengan ekonomi yang kami miliki. Kalau kami itu orang kaya, ya orang Tuhan kami akan saya buat dari emas. Ada yang dari perak, ada yang dari nuhas. Nuhas niku tembaga. Dari mana Tuhanmu yang kau sembah Muhammad? Nabi Muhammad mboten langsung menjawab spontan, tapi Nabi Muhammad ku ngerantos menunggu apakah ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lama dari itu turunlah malaikat Jibril membawa surat Al-Ikhlas yang diantaranya adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Surat ini para rawuh terkenal dengan surat Al-Ikhlas. Padahal jenengan kali kula niku lek ngaos Quran nyaris semua nama surat itu diambilkan dari satu kata di surat itu. Surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar, namanya surat Al-Kautsar. Surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, mesti ada kata. Surat An-Nasr, di mana idza jaa nasrullah, sehingga suratnya surat An-Nasr. Wonten surat niku para rawuh ingkang dipundhut dari awal. Ada yang diambil dari belakang. Yang di belakang itu diantaranya adalah surat Al-Ma'un. Mulai dari Ar-Ra'aita niku belum muncul kata-kata Al-Ma'un, tapi ketika sudah ada di ujung wayamnaunal ma'un. Surat An-Nas ngingoten, Al-Falaq ngingoten. Sing rada aneh niku diantaranya adalah surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas niki mboten muncul. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Boten wonten kata-kata ikhlas. Jadi di sini tidak ada kata-kata ikhlas yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Nopo surat Al-Ikhlas itu kok dikatakan Al-Ikhlas? Padahal di antara surat itu para rawuh adalah surat Al-Ahad." Maka dijawab ngeten. Surat Al-Ikhlas itu dikatakan Al-Ikhlas li'anna man qara'aha, barang siapa yang membacanya, akhlasallahu minan nar. Barang siapa yang membacanya, akhlaso. Akhlaso niku membebaskan pembacanya minan nar, dari siksa api neraka. Maka namanya niku ikhlas. Ikhlas buatan sing ikhlas teng ati, tapi namanya melepas. Al-ikhlas itu adalah melepas pembacanya dari siksa api neraka. Maka di antara surat yang pernah dikisahkan lek wonten sahabat niku ben
ben salat itu mesti yang dibaca dari surat pendek adalah surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Maka ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Nabi menjawabnya dengan bijak. Orang ini akan bersama dengan surat yang ia baca. Dan itu surat andalan kita, bro. Surat yang paling enak surat Al-Ikhlas. Coba ibu-ibu saya tanya, Bu, jenengan milih Al-Ikhlas napa Al-Kausar? Saking miline teng lambih niki nggih. Jenengan kali kula dikengen milih Al-Kausar apa Al-Ikhlas. Tiang niku milih niki saking gampangi. Bapak-bapak Al-Ikhlas napa Wal Asri? Saking enaki Al-Ikhlas niku saking econe sehingga jenengan kali kula teng Al-Ikhlas wis koyok surat sing paling andalan. Apalagi ketika Rasulullah itu menyebutkan dalil berkaitan dengan surat-surat tertentu. Nah, niku para rawuh namine asbabun nuzul. Ayat yang barusan tadi saya baca niku wonten asbabun nuzulnya juga. Ketika niki tata krama tafsir nggih. Dados teng tafsir niku para rawuh, kalau pelakunya itu belum diketahui niku namanya rojulun. Wonten tiang jaler nazalat fiman qabbala ajnabiyah. Wonten tiang jaler mencium seorang wanita yang wanita ini bukan istrinya, ya bukan ibunya, ya bukan anak gadisnya, tapi ajnabiyah, wanita lain lah. Lek samakin apa para rawuh? Pelecehan seksual lah. Wong ono wong wedok kok dicium. Setelah peristiwa ini, bapak niki wau merasa dia punya dosa. Yang dosanya ini tidak mungkin akan puas sebelum dia memperoleh jawaban yang bagus. Pertama yang didatangi mengenai peristiwa ini, beliau bertanya kepada sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ditanya mengenai apa yang ia alami, apakah ia layak memperoleh ampunan. Dawuhnya tambah rawuh. Fa'ataitu Abu Bakrin. Saya mendatangi sahabat Abu Bakar. Fadzakartu dzalika lahu. Aku sebutkan apa yang aku lakukan tadi. Faqala. Sahabat Abu Bakar ngendikan ngeten, ustur ala nafsik watub wala tukhbir ahadan. Wis, apa yang kamu lakukan beberapa hari yang lalu kepada wanita itu, jangan cerita siapa-siapa. Cukup kamu saja dan kamu bertaubat. Kadosé bapak-bapak, ibu-ibu, bapak nikau kurang puas dengan jawaban ini. Padahal corot yang dipun paringi solusi niku nggih pun sae. Jangan cerita-cerita kepada orang lain, cukup kamu bertaubat. Belum puas, fa'ataitu Umar. Maka berikutnya ingkang didugeni sinten? Sahabat Umar bin Khattab. Lho ngoten niku lho jawabane niku padha. Ustur ala nafsik watub wala tukhbir ahadan. Cukup kamu saja yang tahu, cukup saya saja yang tahu, bertaubat jangan cerita kepada siapa-siapa. Jawabane tiang kali, jawabane sami. Kadose kok dereng puas. Maka falam asbir, aku merasa kurang sabar. Hatta ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya berupaya mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng sahabat Abu Bakar nasihat tinggi ngoten niku wau, mendatangi Sayyidina Umar nasihatnya sama karena dereng srek yang didatangi adalah Kanjeng Nabi. Apa para rawuh? Ketika hal ini ditanyakan kepada beliau, Kanjeng Nabi niku ngerantos. Pertanyaan orang ini sudah dicerna, apakah akan ada ayat yang bisa memberikan rasa puas kepada pertanyaan orang ini
kalau Rasulullah yang menjawab. Tidak lama setelah itu turunlah ayat ingkang nembih kula waos niku. Tapi mboten langsung to the point. Ayat ini ngeten. Wa aqimis sholata tarafayin nahar. Tegakkanlah salat. Berarti salat iki para rawuh adalah salat yang punya ciri ngeten. Tarafayin nahar. Salat itu adalah salat-salat yang di ujung siang. Berarti lek teng mriki dihitung mulai as-subuhu wadzuhru wal asru. Berarti ada 3 salat pertama karena dia ada di siang hari. Wazulafam minal lail, dan masuk ketika kegelapan malam, yaitu kita mengatakan al-maghrib wal isya. Berarti bahasanya Al-Qur'an niku menyebut di dalam surat Hud niki salat 5 waktu itu dengan bahasa situasi. Yang pertama adalah torofayin nahar, subuh niki wau para rawuh, mangke zuhur, mangke asar, dan Allah menyebut yang kedua wazulafam minal lail. Dan ketika kegelapan malam sudah mulai masuk, yaitu salat maghrib kali isya. Mantun ngoten niku wau, Gusti Allah dawuh ngeten, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Ditafsiri oleh para mufassir, yang dimaksud al-hasanat adalah as-sholatul wajibat. Salat-salat yang statusnya adalah wajib. Maka dengan jawaban Kanjeng Nabi niku wau, Bapak niku wau terpuaskan hatinya. Terpuaskan niku tasik ngomong ngeten, ali hada Nabi jawaban niki damel kula tok ta. Artinya ketika tadi saya melakukan kesalahan, mencium seorang wanita yang bukan mahram saya, kemudian saya merasa berdosa, saya kepingin memperoleh ampunan Allah. Apakah jawaban jenengan ini khusus untuk saya? Nabi dawuh ngeten. Faqala li jami'i ummati, untuk semua umatku. Apa yang kamu lakukan, kamu akan memperoleh ampunan karena sholatmu, itu bukan hanya untuk sampean saja, tapi li jami'i ummati, untuk semua umatku. Nah, para rawuh, ini yang pertama. Yang pertama dari potongan ayat zalika dzikra lizzakirin. Ini adalah pelajaran pengingat bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir, sabarlah wahai Muhammad untuk melakukan salat. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang melakukan kebaikan. Ma'asyiral hadirin, berarti panjenengan kali kula sak mangke niki lega. Lego, mugi-mugi nggih tambah lego. Karena apa? Salat jenengan kali kula niki itu menghapus dosa yang tadi. Lah, dosa niki dosa sing pundi? Dosa yang dimaksud adalah as-shaghair. Dosa-dosa yang sifatnya itu kecil. Tapi le al-kabair, dosa-dosa yang sifatnya itu besar, niku mboten cukup kali donga. Orang itu ketika naudzubillah melakukan satu perbuatan kabair, perbuatan dosa besar, itu tidak bisa dihapus dengan sholat saja. Tapi harus bitaubah, dengan taubat. Pun, seandainya kita ambil yang shogoir. Andai kata kalau wingi dalu para rawuh jenengan kali kula matun sholat isya, kok wonten dosa. Sret ngantos niku wau. Maka dosa ini kalau dosa kecil sudah dihapus oleh sholat subuh. Matur ngeten jenengan kali kula beraktivitas ngantos setengah rolas, tidak mungkin kita tidak melakukan dosa. Maka ketika dosa-dosa itu dosa kecil, jangan kok masuk zuhur, kita berwudu, kita sholat, dosa ini habis, dihapus oleh sholat zuhur. Begitu juga seterusnya. Maka jenengan kali kula niku bersyukur kita ini dijadikan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga wonten hamdalah ngeten para rawuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Terima kasih Gusti
jenengan sampun dadosaken kula sebagai hamba yang memeluk agama Islam. Kula niku diwuruki hamdalah ngeten iki kalih. Pertama ngeten, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Napa Bapak Ibu? Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Wonten malih hamdalah kedua, saking senenge jenengan kali kula niku dados umat Kanjeng Nabi. Wonten malih hamdalah kedua, alhamdulillah allazi ja'alani min ummati Muhammad. Matur nuwun Gusti, panjenengan sampun dadosaken kula telah menjadikan saya termasuk umat Nabi Muhammad. Coba para rawuh, dua hamdalah ini. Niku nate wonten satu kitab Al-Fawaidul Mubarakah. Wonten tiang haji teng Arafah. Ketika dia di Arafah melihat keadaan yang luar biasa itu, piyambake lajeng ngomong ngeten, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Ngomong ngoten niku misalnya kalau gambaraken nggih, tiang niku berucap di tahun 1992. Kok dilalah tiang niki dipun takdir malih kali Gusti Allah niku saged haji di tahun 1993. Tahun depan piyambake di Arafah malih ngendikan malih alhamdulillah ala nikmatil Islam. Dereng tutuk tiang niku ngomong Islam niku seakan-akan piyambake niku mireng suara dia mengatakan jangan engkau teruskan hamdalahmu. Pahala hamdalahmu yang tahun lalu itu belum selesai aku tulis. Saking agenge jenengan kali kula berucap hamdalah ketika yang dihamdalai ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, jenengan kali kula didadosaken tiyang Islam. Wonten para rawuh teng surat supi kula namine. Surat niki nggih. Rubama الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Berkali-kali orang kafir niku merasa menyesal sing didhawakan keten laukanu muslimin. Andai kata dulu aku memeluk Islam. Rubama, dan buatan salah ini kita juz 14 ya buatan salah. Rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Berkali-kali orang kafir itu berucap ya Allah, dane lek biyen kula niki melebet Islam. Di dalam tafsir kata-kata ini, di dalam tafsir ini itu diceritakan para rawuh. Di antara orang-orang yang masuk di dalam neraka ini Gusti Allah niku, itu juga ada orang Islam. Maka orang Islam ini masuk, kok ketemu tiang niki. Orang ini bertanya, loh, coro tiang niku ngomong, loh sama lah Islam. Sama dulu kan menyembah ke arah kiblat. Buat apa sujudmu, buat apa rukukmu, buat apa syahadatmu? Orang Islam ini berkata, ya, aku adalah orang yang kamu maksud. Aku ini termasuk orang Islam yang pahala baikku itu kalah dengan dosaku. Sehingga mau nggak mau saya harus masuk di dalam neraka. Maka ketika terjadi dialog antara non-muslim dengan orang ini, tidak lama dari peristiwa ini, datanglah seorang malaikat mengambil tiang Islam niki wau, diambil. Terjadilah dialog antara orang ini dan orang ini. Loh, saman mau kemana? Malaikat mengatakan, sudah saatnya orang ini kupindah dari neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncullah ayat, rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Para rawuh, ini di antara hamdalah kita Bapak Ibu. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Jenengan boleh menambah alhamdulillah allazi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Kalau wau tafsir kula sampun berbicara mengenai sholat itu bisa menghapus dosa. Dengan kisah orang laki-laki tadi yang kurang puas dengan jawabannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian dipuaskan oleh Rasulullah karena piyambake niku angsal jawaban langsung dari Nabi, Nabi langsung dari malaikat Jibril. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Oleh mufasir ini para rawuh, yang dimaksud sholat niku ternyata mboten namung sholat fardu. Di sini dikatakan al hasanat al wajibah wal mandubah. Sholat itu yang bisa menghapus dosa-dosa kecil itu mboten namung sholat yang 5 tadi, yang torofayin nahar. Tapi yang akan juga ikut menghapus dosa pelakunya adalah al-mandubah. Sholat-sholat yang sifatnya sunnah. Mantun ngeten, panjenengan kali kula punya sholat. Wonten sholat isyraq, wonten sholat duha, wonten sholat hajat, wonten sholat rawatib, wonten sholat tahajud, wonten sholat witir. Sing sifatnya niku harian, wonten sholat tobat, maka wonten ingkang wulanan atau melihat kondisi matahari. Ada yang namanya sholat gerhana, ada yang sifatnya tahunan, yaitu sholat traweh atau sholat id. Itu adalah sholat-sholat yang ketika dilakukan oleh pelakunya, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan-kebaikan sholat, wajibkah, sunnahkah, yudhibnas sayyiat. Dosa yang ia lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, kula mengkolaborasi keterangan itu tadi dengan hadis. Nabi nanti ngendikan, Bapak Ibu insya Allah nanti mireng keterangan ini. Nabi niku nanti ngendikan ngeten mengenai sholat. Aro'aitum law anna nahron bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsyarrat hal yabqa min daronihi syai'un. Sahabat, seandainya di depan rumah sampean itu ada sungai, yang sungai ini sungai jernih. Kemudian sampean mandi di sungai itu 1 hari 5 kali. Kira-kira apakah ada kotoran, bolot, daki? Sahabat menjawab, boten wonten Nabi. Soale kula niki mandinya ping gangsal. Maka Nabi mengatakan wa kadzalikas shalawatul khamsu. Seperti itulah salat 5 waktu. Para rawuh, lek kula angsal ngadeg nggih. Salat niku kan ibadah yang gerakannya jenengan kali kula niku nggih, lek wis salat niku gak wani lapo-lapo, Mun. Lek wis ngeten, Allahu Akbar. Wis gak wani lapo-lapo. Kecuali tiang niku darurat. Orang itu mulai Allahu Akbar. Mulai saat dia bertakbir, piyambake niku tidak mungkin tidak berzikir. Pasti berzikir. Mulai jenengan maos iftitah. Jenengan kali kula maos iftitah. Kabiro dan seterusnya. Sik kait mandek wa ana minal muslimin. Kita langsung menyambung dengan bacaan Fatihah. Fatihah niku ngeten para rawuh. Fatihah itu masih boleh untuk diawali dengan ta'awud. Terus ta'awud niku para rawuh ada kalanya disunnahkan pelan, ada kalanya disunnahkan keras. Kalau munculkan yang keras saja dulu ya. Biasanya lek ta'awud keras niku lek panjenengan maos didengar orang banyak. Itu biasanya kita gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu berarti ta'awudnya itu keras. Disunahkan untuk rodok banter. Ada kalanya kita itu membaca ta'awud itu pelan. Satu di antaranya saderenge maos Fatihah jenengan kali kula nopo imame, nopo makmume, ta'awud itu disunahkan tapi dengan cara lirih. Wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
jenengan kali kula mau seteng griya. Mau seteng griya mau Quran piyambak, maka jenengan membacanya juga lirih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ada kesunahan untuk membaca sirri. Kula niku enggak ada kitab namanya Hakut Tilawah. Jadi kitab ini membahas mengenai membaca Al-Qur'an, di antaranya itu Bapak Ibu, niki kula dereng semenap di Al-Mustaqim apakah sudah berlaku atau belum. Lek tadarus ini kan berarti gantian nggih. Gantian. Itu yang pertama yang sunnah adalah membaca ta'awud. Nah, lek ta'awud ini tiang kata, ini orang pertama, ini orang kedua, ini orang ketiga. Maka yang sunnah membaca banter, itu namun niki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Maka ketika ganti orang ini cukup ngeten. Laqad haqqal qawlu ala aktsarin fahum la yu'minun. Dan seterusnya. Maka ketika ganti orang ini nggih ngeten. Wa ma liya la a'budu alladhi fadarani wa ilaihi turja'un. Pindah teng tiang niki melanjutkan seperti itu. Keterangan ini ada di dalam Hakut Tilawah. Jadi ingkang banter niku lek tadarus niku namung orang pertama, sedangkan orang kedua, orang ketiga dan puter lagi, semua ta'awudnya sunnah dibaca, hanya saja mulai pembaca kedua sampai tadarus niki mantun selesai itu disunnahkan lirih. Kalau niku nanti Bapak Ibu wedal Ramadan, kalau nanti tugas ngimami teng Ampel. Setelah ngimami teng Masjid Ampel, kalau daripada nganggur ya, akhirnya saya diajak oleh teman-teman JGH untuk ikut tadarus di RRI. Daripada saya kosong, maka saya diajak teman-teman, ayo sama takjak nang RRI. Ketika saya di sana, ternyata di sana teman-teman JGH itu sudah ngumpul. Mereka memang diminta untuk ngisi tadarus. Itu awal kali saya melihat teman-teman tadarus, itu modelnya seperti itu. Terus yang pertama niki, kan di sana banyak mic yang disiapkan oleh pihak RRI. Itu orang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca ayat. Kemudian ketika pindah orang ini, itu orang ini sudah nggak pakai A'udzubillah. Tapi cukup menghitam. Dia melanjutkan ayatnya orang pertama. Pindah ke orang ketiga, dia A'udzunya sirri, melanjutkan orang kedua. Begitu juga sampai mantul. Kulo kepanggih kitab namanya Hakut Tilawah. Di situ ada tata cara panjenengan kali kulo bagaimana cara membaca ta'awud. Maki ada kajian siambek. Kulo wangsul tengkit salat nggih. Tiang niku mantun wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La imam bismillahirrahmanirrahim. La mboten imam berarti melanjutkan Fatihahnya. Mantun Fatihah selesai, jenengan kali kula disambung dengan yang namanya surat pendek. Mantun surat pendek, kita tidak berarti Allahu Akbar. Maka jenengan kali kula berzikir lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Dados salat niku para rawuh, mengapa kok bisa mengampuni dosa seseorang? Isine niku zikir tok. Sehingga jenengan kali kula ini nyaris mulai dari takbiratul ihram sampai napa niku tahiyat niku isine itu adalah zikir. Tidak ada sholat itu yang isinya tidak zikir. Sehingga ngeten para rawuh. Boleh nggih jenengan lek posisi ngeten iki takbire endek. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika kita turun agak lama. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Kalau duduk pendek, Allahu Akbar. Tapi kalau ada di sujud, menuju berdiri, niku
diaturi untuk rodok panjang. Allahu Akbar. Kalau nanti ngawas teng Habib Soleh, kenapa sih di sini kok boleh dipanjangkan? Allahu Akbar. Supaya sholat itu tidak banyak yang kosong. Lalek sakit, pun ngeten. Lek wayai lenggah dari sujud menuju tahiyat awal, lek sakit takbirnya pun dawa-dawa. Kuatiri konco sing salate merem kecelik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wayai tahiyat awal, imam niku kedawat, Allah, gak kau niki merem. Oh, sangat no. Akhirnya ngadeg. Bareng ngadeg kok suwe melek. Loh, si logo. Maka ada lagunya para rawuh. Ngimami niku nggih wonten lagune. Itu ada di dalam kitab Muraqi al-Ubudiyah. Syarahnya Bidayatul Hidayah. Seorang imam itu boleh untuk memanjangkan beberapa lafaz takbir itu di dalam beberapa gerakan. Yang satu, yang pertama, turun dari i'tidal menuju sujud. Kemudian dari tahiyat awal atau dari sujud menuju berdiri. Niku dipun sunahkan agak panjang. Pertama, supaya sholat itu tidak banyak kosong. Yang kedua, ngasih kode kepada makmum supaya makmum ini bisa membaca gaya imamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kan nanti salat yang Singosari, kok kejadian sih? Kalau sholat di soft 3, mas-mas itu sholat di soft 2, imam ini pas tahiyat awal kedawan. Lah nggak ada orang guyu ani. Allahu Akbar. Rupane emas teng mriki merem rupane. Akhirnya barang ngadeg kok dia buka kok ternyata ya otomatis lek makmum niku mau nggak mau ya harus turun. Jadi dia tidak boleh menselisihi sunnahnya imam yang kalau dia berselisih itu tampak mencolok kesalahannya, maka tidak boleh. Gue sampai kaget. Kula badhe melanjutkan keterangan berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti nggih, namanya jenengan kali kula salat itu kan kadang-kadang selilitan nah, selilitan utawa kepingin ngidu. Di mana ketika kita itu selilitan, kemudian kita membuang sisa ini, nah niki ngeten para Bapak. Masalah selilit niku Nabi nggih dawuh. Nggih dawuh. Idza qama ahadukum ila sholati. Jika salah seorang di antara kalian sholat, fala yabsuk amamah, maka jangan meludah ke depan. Lek jenengan kok wonten selilit. Selilit iku mboten asal dilak lho nggih, kok omor dilak. Ya batal. Kalau orang itu harus merasa enggak enak untuk tidak harus dibuang, maka yang pertama fala yabsuk amamah. Jangan sampai meludah ke depan. Fa innama, karena sesungguhnya piyambak niku yunajillah, sedang berhadap-hadapan dengan Allah, madama fi musallahu, ketika yang bersangkutan itu masih ada di dalam posisi sholatnya. Dados lek jenengan kali kula selilitan, iki biasanya ngeten lho, jenengan kali kula lek niku lho lek poso Ramadan niku lho. Lah dekat-dekat aja kan dengan kita buka niku wau. Sakjane ndang lek saken nggih kumur lah. Cek mboten gak kaop niki keselilit. Akhirnya orang yang bersangkutan selilitan dielek nggih mboten angsal. Nggih, cara meludahkan itu satu, jangan ke depan. Wala an yamini, juga jangan ke sebelah kanan. Nggih. Fa inna an yaminihi malakan. Karena di sebelah kanannya ini ada malaikat. Dados lek ngidu niku empun teng ngarep, empun nengen, tapi wal yabsuk an yasari, tapi
tiang niku diberi opsi dua. Dikengen ngidung ngeten. Meludahkan itu ya. Atau au tahta qadamaihi, atau dia meludahkannya niku tengeten. Dados ngeten. Ngeten. Kenapa itu? Fayat finuhu. Kemudian tutup. Nah, kok ada tutup para rawuh? Boten asal ngeludah tengajeng, boten angsal nengen tengajeng wonten Gusti Allah, teng mriki wonten malaikat, dikengen ngiwa. Nggih, tapi pun teng ngarepe kanca. Lho. Niku dikengen ngeten. Nah, ada keterangan ngeten. Hadza haitsu kanatis sholatu 'ala turab. Ini terjadi, ini boleh terjadi, meludah itu boleh terjadi ketika sholat itu dilakukan di tempat yang lantainya itu masih terbuat dari pasir. Kayak zamannya Kanjeng Nabi. Karena ini hadisnya Kanjeng Nabi. Nah, sak mangke al-mustaqim karepete wis apik koyo ngeten Iki balik-balik ngidang itu diberi solusi para rawa illa kalau memang tidak bisa harus dengan cara seperti itu faya khuduhu biyadihil yusra. Dikengken mundut kali tangan kiwa. Kok tang mriki selilitan irisane daging ngoten nggih. Maka jenengan kali kula diken mundut. Nah, kenapa? Ini karena orang itu berada di satu kondisi yang lantai masjidnya itu sudah tidak seperti Kanjeng Nabi. Lek zaman ini Kanjeng Nabi mungkin lek tasik pasir ngoten dikengen ngeten, diken koyok kucing ini lho. Diken nguruk. Karena tadi ada sifat yang nguruk, disuruh menanam, disuruh menutup. Tapi karena kita sudah ada di posisi masjid kita seperti ini, jadi pengen mundur tangan kiwa. Nah, dengan tangan kiri itu berarti menjadi solusi. Satu, sholat kita tidak terbatalkan. Nomor kali, kita tidak mengotori masjid. Nah, niki ketika menjenengan kali kulo berada di dalam kondisi nggak mungkin nggak meludah. Terus niki lek sholat kalau nanti ditakoki konco, gimana kalau orang itu nggak sholat? Apakah boleh meludah itu ke arah barat? Sifatnya hanya makruh. Jadi kan kali kalau gitu griyo, moro-moro kepingin ngidu, ya lek saged pun ngarah kiblat lah, boleh liyane lah. Karena kita sudah tidak lagi berada di masjid tapi di rumah. Tapi bagaimanapun juga sebaik-baik arah itu tidak lain adalah arah kiblat. Setunggal malih para rawuh mengenai sholat, mengenai pelaksanaan sholat. Nah, jenengan kali kulo mengenal sholat tepat waktu. Tentang istilah sholat tepat waktu ya. Itu dawone Kanjeng Nabi ngeten. Awalul wakti ridwanullah. Tiang niku lek nglampahi sholat tepat waktu, awal waktu, maka piyambake angsal ridhone Gusti Allah. Wa wastul wakti, waktu yang kedua, artinya waktu yang tengah, rahmatullah. Orang itu akan memperoleh rahmati Gusti Allah. Wa akhirul wakti, niki pun medal nih. Sabun. Subuh sudah selesai. Nah, seandainya niku wau kurang 3 menit, oke. Ini sudah selesai nih. Wa akhirul wakti dereng keluar, tapi wis mepet nih. Cara tiyang niku kait Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku jenenge kemepetan. Orang yang pertama dapat ridhani Gusti Allah. Orang yang kedua dia memperoleh rahmati Gusti Allah. Lek tiyang niku ada di paling akhir, dia mendapatkan afullah. Afu niku berarti kan ampunan nggih. Berarti seakan-akan orang ini melakukan kesalahan. Sehingga dia tidak memperoleh yang dua pertama. Lek niki ridho, lek niki rahmat, lek niki maaf. Lah maaf itu menunjukkan orang ini sedang melakukan kesalahan.
Tapi kata nggih ayat ini hadis niki yang afullah itu masih sah secara fikih. Misalnya tiang niku katakanlah kemepetan nggih, angsal 2 rakaat salat Isya kok sudah masuk waktu subuh. Itu kan masih terhitung. Sing boten angsal niku, lek tiang niku Allahu Akbar, kok azan? Ini orang ini ada di waktu yang namanya hurmah. Hurmah itu secara pelaksanaan orang ini harus mengkodok sholatnya, tapi secara melakukan tepat dan tidaknya orang ini sedang melakukan perbuatan dosa. Saya tidak berpanjang lebar, para tahu. Niki mawon ngawasi. Ada pertanyaan? Nggih. Waalaikumsalam. Kulo dereng saged khusyuk. Sing ditakoki dereng saged. Tapi saya menjawab fikih nggih. Wonten kitab namine Nihayatuz Zen. Para rawuh kula mboten saged salat khusyuk. Ngapunten. Saya gak iso. Tapi ada caranya. Lek karepe jenengan kali kula nggih kepingin sih. Ngeten para rawuh, khusyuk niku wonten kali. Ada khusyuk zahir. Ini namanya khusyuk zahir. Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah itu menerangkan, ketika kamu sholat, lakukanlah zahir dan batin. Zahir adalah sholat, seakan-akan engkau menghadiahkan sesuatu kepada tuanmu berupa jasad yang utuh mulai kepala sampai sikil itu utuh. Itu namanya zahir. Tapi dia nggak punya nyawa. Paham ya? Batin. Ketika kamu bisa melakukan sholat dengan khusyuk mulai awal sampai akhir, engkau diibaratkan seperti menghadiahkan kepada tuanmu boneka atau seseorang yang dia itu hidup, tapi dia kekurangan anggota tubuh. Kalau kamu kepingin dua-duanya, lakukan secara zahir juga secara batin. Zahir. Para rawuh jenengan kali kula laknati nggih, napa awake dhewe napa siap. Wonten salat, wonten tiyang salat itu ngeten. Stok. Wonten nah. Kadang-kadang wayahe kunut ya. Wayahe kunut itu krungu wae cetok. Niki termasuk orang ini sedang melakukan lek kula arani salah zahir. Orang itu tidak boleh wayahe salat kok dia salah. Karena salat tidak boleh. Disinget tetap. Untuk batin lek karepe kula jenengan nggih, kita itu tidak boleh tidak ingat mulai takbir ngantos tahiyat. Nggih. Tapi wonten solusi-solusi dari para ulama, termasuk di antaranya di kitab Nihayatuz Zen, ada tempat yang ketika seseorang itu tidak bisa khusyuk secara total, maka khusyuklah di 4 tempat. 1, takbiratul ihram. Lek temen iki aja eling apa-apa wis. Iku tuh mosok takbir seiring sembarang kali. Allahu Akbar. Yang kedua, ketika kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kalau orang ini membaca iftitah ini. Yang ketiga, ketika yang bersangkutan membaca
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, yang keempat, ketika orang ini mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini upaya kita, Bapak. Waduh, jenengan kali kula lek mangke dalu niku kate oleh tahlil. Waduh, koyok yo Allahu Akbar. Kok tahlil tak gawekno apa ya Allah. Maaf Bapak Ibu. Kula mboten saged, tapi saya juga kepingin mengamalkan nasihatnya ulama niku wau. Jadi jangan kosong salat itu dari 4 tempat ini tadi. Takbiratul ihram, maka orang ini sudah dikatakan khusyuk. Nah, saya jenengan ningali TikToknya teman-teman yang mensut Gus Baha. Orang itu cukup khusyuk titik mawon. Itu sudah dikatakan, waduh, lek kelas beliau-beliau, para sahabat, bainas sama wasumur. Jenengan kali kula enggak kelasnya. Tapi orang itu diminta jangan sampai tidak khusyuk di beberapa tempat. Maka jenengan kali kula diaturi kan ya. Kalau kamu tidak bisa khusyuk secara total dan kamu sholat sendiri, 4 tempat ini jangan kosong dari kamu ingat kepada Allah. Sampai ngeten deh orang-orang. Ini betul dikatakan khusyuk. Allahu Akbar. Engko aku sore tak ngimami di kono. Niatnya aku happy, tapi tidak dikatakan padahal niate apik nih. Nopo maneh sego rawon. Wis ampun. Gitu Bapak. Nggih. Ya. Nggih, silakan. Ya. Gerakan sholat yang bisa membatalkan sholat. Ya. Itu kan saya terus itu gerakan 3 kali itu 1 rakaat atau keseluruhan dari sholat itu. Ini jawaban saya. Saya juga jawab pakai kitab nggih. Para rawuh, jenengan ningali kula dari depan nggih. Niki misale kula salat. Lek kula niku salat, saya nggaruk. Terus nggaruk kula niku ngeten. Ini ya. Niki masih kula berkali-kali, bentuk salat saya itu tetap jenengan tinggal lilak pancet. Karena saya gatal. Tapi lek kula ngeten. Nah, ini bentuk sholat saya sudah berubah. Misalnya kalau pas ngeten, Allahu Akbar, kok kalau kukur-kukur, maka bentuk rukuk saya tetap. Lek kalau ngeten, jenengan ningali kulo saking wingking, itu bentuk sholat saya nggak sudah berubah. Maka ketika jenengan kali kulo ngukur, itu ngeten. Karena bentuk sholat kita nggak berubah. Artinya postur kita nggak berubah. Lek tiang niku ngeten. Ini berubah. Karena seharusnya lek tiang niku krek-krek. Dia berubah posisinya. Makanya lek wonten tiang niku punya penyakit ngeten. Napa tiluun? Kalau dia itu memang penyakit, ya sudah. Kalau itu bukan penyakit, tiang sholat mboten langsung ngeten. Jadi yang diizinkan untuk bergerak berkali-kali, 1 idep. Nomor kali bibir. Nomor 3 lidah. Nun sewu. Sing nyompat iki rada kemaluan. Kok wonten tiyang lanang iki. Salat iki ora obah-obah. Itu termasuk tidak membatalkan. Cuma jemari, idep, bibir, lidah dan kemaluan. Itu ketika dia bergerak berkali-kali tidak batal. Oleh karena itu, lek tiang niku pas teng mriki batal nggih, jenengan boleh ngeten. Atau majunya begini. Itu namanya bergerak tidak berturut-turut. Tapi lek ngeten. Iki jenenge keroken. Bentuk sholatnya, orang ini bentuk sholatnya berubah. Itu namanya bergerak berkali-kali berturut-turut. Jadi dilakukan di 1 rakaat itu batal. Bukan tiap, misalnya jenengan rakaat pertama ngeten tok. Nanti rakaat kedua gini.
bukan itu. Yang dimaksud itu di satu tempat, orang itu kok bergerak lebih dari 3 kali, itu yang membatalkan.